Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, siang hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di webinar ini. Tentu dengan penuh rasa hormat harus saya sampaikan kepada Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang tadi sambutan beliau diwakilkan kepada senior saya, Mas Dr. Ahmad Basarah, Sekretaris Dewan Penasehat Dewan Pertimbangan Bamusi, yang sudah sangat luar biasa tadi dan saya kira komprehensif. Ini memberikan bukan hanya pentingnya tokoh agama, tapi juga sedikit mengungkap bagaimana sejarah berdirinya negeri ini tidak bisa lepas dari keberadaan agama-agama dan tokohnya tentu saja. Yang saya hormati, senior saya juga ini Dr. Honoris Causa Helmi Faisal Zaini, MSI, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang hadir juga di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Syafiq Mughni, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah juga berkenan bersama kita. Yang saya hormati sahabat saya Pendeta Jeki Manubuti, Sekretaris Umum PGI yang hadir juga bersama kita. Nah, ini ada satu lagi sahabat saya yang pakai kopiah dan gantengnya naik 1 kilo nih, Romo Agustinus Heri Wibowo. Nih, kalau dilepas kopiahnya turun gantengnya 1 kilo lagi. Jadi mohon dipakai terus kopiahnya itu sama dengan Pak Budi. Yang saya hormati Dr. Andes Inyuman Udayana Sangging, Ketua Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa PHDI. Yang saya hormati Ibu Hartati Murdayapo, Ketua Umum Walubi yang juga bersama-sama kita. Pak Budi Tanuwibowo, sahabat saya, Ketua Umum Dewan Rohaniwan, Pengurus Pusat Matakin. Kalau sudah pakai kopiah ini, XS di depan harus diganti H itu, Pak. Jadi H Budi S Tanuwibowo. Udah pantas sekali itu. Dan tentu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, Ketua Umum PP Bamusi, Profesor Dr. Kiai Haji Hamka. Saya banyak menggali ilmu dari beliau, Bapak Ibu sekalian. Dan acara ini juga saya yakin inisiatif yang luar biasa dari beliau. Ini saya juga lihat di layar saya ini ada beberapa kantor Kementerian Agama se-Indonesia, kemudian ada FKUB se-Indonesia, para pengurus DPC PDI Perjuangan se-Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua di tengah pandemi ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan dan tentu saja kesempatan untuk bisa mengikuti webinar kebangsaan yang diselenggarakan oleh Bamusi ini. Ya meskipun kita tahu kondisi kita serba terbatas, karena ya tadi tentara siluman yang tadi disampaikan oleh Mas Ahmad Basarah ini memang agak susah dikasih tahu. Jadi kalau nggak bisa dikasih tahu, pilihannya hanya diperangi saya kira. Dan Profesor Hamka menginisiasi acara ini, saya yakin dalam konteks itu mengajak kita berperang kembali melawan tentara siluman ini. Dan sebagai Menteri Agama tentu saya menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya kegiatan ini, apalagi di tengah suasana kita semua dalam memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini. Jadi kita di tengah sukacita kita harus kembali duduk bersama mendiskusikan apa yang kita bisa ambil peran gitu ya dalam bersama-sama menangani pandemi COVID-19 ini. Tentu dalam semangat dan spirit yang sama tadi juga disampaikan oleh Mas Ahmad Basarah
semangat kegotong royongan, kebangsaan, dan nasionalisme. Ini penting, jadi melawan siapa saja kalau tidak ada spirit ini saya kira juga agak berat. Nah, saya kira webinar ini menjadi salah satu instrumen atau cara kita untuk mempersatukan ini, kegotong royongan, spirit kebangsaan, dan nasionalisme dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 saat ini masih belum bisa dikendalikan. Kita tahu itu bahkan muncul beberapa varian baru. Terakhir ada varian Delta dan sekarang ada varian Lambda yang sudah muncul di beberapa negara. Dan penyebaran virus ini saya kira memang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Jadi tiba-tiba muncul. Maka pantas ketika Mas Basarah tadi menyampaikan bahwa mereka ini seperti tentara siluman. Namun tentu dengan berbagai upaya kita semua ingin segera ini pandemi COVID-19 berakhir. Kita semua yang ada di sini saya kira juga sudah menyaksikan bagaimana kesadaran, partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat akhir-akhir ini menguat sangat luar biasa. Bahkan saya agak lupa siapa yang melakukan survei, Indonesia ini menjadi negara tertinggi yang memiliki solidaritas sosial dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kita bersyukur. Jadi ini tentu bagian yang tidak terpisahkan dari peran tokoh lintas agama gitu ya, dalam membangun suasana seperti itu, kegotong royongan, suasana yang penuh dengan solidaritas dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah tentu di saat yang sama kita semua juga berharap para tokoh agama ini tidak lelah untuk bisa terus-menerus mengedukasi umat beragama gitu ya, umatnya masing-masing dan masyarakat secara umum untuk terus mentaati protokol kesehatan, saling membantu, tetap bergotong royong mencegah dan menangani pandemi COVID-19 ini. Saya yakin sudah banyak yang dilakukan oleh para tokoh ini. Di beberapa kesempatan saya bertemu dengan beberapa tokoh agama dan beliau-beliau menceritakan apa yang sudah dilakukan untuk bersama-sama dengan pemerintah gitu ya, menyampaikan kepada umatnya posisi yang harus diambil dan peran yang harus dilakukan dalam bersama-sama mengatasi pandemi ini. Nah, terutama ini muncul dan tampak sekali di program vaksinasi yang didorong oleh pemerintah saat ini. Saya tentu sebagai pribadi dan selaku Menteri Agama ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi Bapak Ibu sekalian para tokoh agama yang saya hormati. Hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang survei ya Badan Litbang Kementerian Agama yang kita lakukan di tahun 2020 yang lalu. Ini hasilnya temuannya adalah tokoh agama itu dianggap oleh masyarakat sebagai sumber informasi yang paling bisa dipercaya yang untuk menjelaskan terkait dengan COVID-19 dan vaksinasi. Jadi kalau kita merujuk pada angka survei, ada 37,16% di samping tenaga kesehatan itu dan pemerintah yang merujuk gitu ya informasi terkait dengan COVID-19 dan vaksinasi itu dari tokoh agama. Nah, hasil yang mirip juga diungkapkan oleh SMRC di tahun 2020 juga. Di temuan surveinya mengatakan bahwa tokoh agama sebagai pihak yang paling dipercaya untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pencegahan COVID-19 itu rankingnya setelah dokter dan presiden. Jadi yang pertama dokter, presiden, kemudian tokoh agama. Nah, di survei yang lain yang dilakukan oleh Literasi Digital Indonesia itu menunjukkan bahwa tokoh agama ini malah menjadi sangat sentral posisinya karena temuan yang dilakukan oleh Literasi Digital Indonesia ini masyarakat yang mendapatkan informasi atau meyakini informasi yang terkait dengan pandemi dan vaksinasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat itu 61,7%. Jadi saya kira kalau angka-angka ini benar sebagaimana yang ada di lapangan, ini menunjukkan bagaimana luar biasanya ya, ini menandakan bahwa peran tokoh agama ini sangat penting dalam penanganan pandemi.
Di tengah membanjirnya informasi dan narasi tentang pandemi COVID yang seringkali membingungkan gitu ya, terutama di grup-grup WA itu yang sering ngawur itu. Nah, saya berharap tokoh agama ini mampu gitu dan bersedia untuk terus-menerus memberikan pencerahan dan menaruh kepercayaan pada esensi ajaran agama dan kepercayaan pada bukti-bukti ilmiah kesehatan ya untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang kalau divaksin itu 2 tahun setelah divaksin meninggal, lalu bahkan orang nggak percaya bahwa virus COVID ini nggak ada, ini konspirasi. Nah, saya kira ini tugas tokoh agama sekalian untuk menjelaskan bahwa mempercayai bukti-bukti ilmiah gitu ya dalam hal kesehatan utamanya itu juga anjuran dari agama saya kira, karena yang ngerti soal kesehatan itu ya mereka yang ahli di bidangnya, maka kita sebagai Bapak Ibu sekalian sebagai tokoh agama berkewajiban untuk menyampaikan ini kepada umatnya masing-masing. Jadi di saat yang sama juga tentu saya juga berharap semua tokoh lintas agama di sini bisa menjadi teladan dan senantiasa mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan ya, untuk selalu meningkatkan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan, terutama pakai masker nih, terutama pakai masker. Indeks pemakaian masker di Indonesia itu baru 82%, Bapak Ibu sekalian, 82%. Nah, kita berharap, pemerintah berharap tokoh-tokoh agama ini mengambil peran penting sehingga yang 82% itu bisa 100%. Jadi semua masyarakat ini mau menggunakan masker. Ini sebenarnya dari banyak penelitian, menggunakan masker ini jurus paling ampuh untuk kita menghindari dari virus COVID-19 ini. Nah, 82% artinya masih ada sekitar 18% yang tidak mau menggunakan masker. 18% dari 260 juta itu banyak juga. Angka yang besar saya kira ini tugas berat kita semua. Dan tentu kita juga berkewajiban tokoh-tokoh agama ini untuk sama-sama mengajak masyarakat mengikuti program vaksinasi COVID-19 karena ini juga bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi keamanan, kesehatan dan tentu kemanusiaan masyarakat. Nah, selain itu penting untuk mengajak umat untuk terus-menerus berbagi, menggalang solidaritas untuk meringankan warga masyarakat lain yang membutuhkan. Kita semua tentu telah menyaksikan betapa besarnya dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19, terutama terhadap kelompok masyarakat yang miskin dan rentan. Mereka ini perlu kita bantu dan mudah-mudahan dengan itu apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada mereka bisa sedikit mengurangi penderitaannya. Hadirin yang berbahagia, saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya diskusi siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk Indonesia tangguh, untuk Indonesia yang tumbuh, dan tentu saja Dirgahayu Republik Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.